sebelum masuk ke materi yang lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan uji rata-rata independen itu? Menurut file 2020, Drafted dan Qual Now 2021, uji tes sampel independen merupakan salah satu teknik statistika inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis nol atau H0 bahwa rata-rata dua populasi yang diwakili oleh dua sampel independen adalah sama. Nah, uji ini bertujuan untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang tidak berhubungan secara langsung atau independen adalah signifikan secara statistika atau hanya terjadi karena variasi sampel secara kebetulan. Terus manfaatnya apa sih kalau kita pakai uji rata-rata independen itu? Jadi, manfaat uji independen ini yaitu yang pertama, mengetahui apakah dua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan. Yang kedua, membantu peneliti membuat keputusan berdasarkan data bukan asumsi. Dan yang ketiga, berguna dalam evaluasi program, eksperimen, atau perbandingan dua kelakuan. Nah, kalau dari uji jet sendiri, kelebihannya itu sederhana dan kuat dalam asumsi statistikanya, serta penuhi cocok buat sampel besar dan bisa dipakai buat berbagai jenis pengujian termasuk proporsi. Tapi kekurangannya, uji jet ini akurat kalau sampelnya kecil, terus sangat bergantung sama asumsi normalitas dan kesimbangan baku populasi harus diketahui. Jadi, penggunaannya agak terbatas. Kalau dibandingin dengan uji Z itu, kelebihan dan kekurangan uji Z itu apa ya? Itu cocok banget buat sampel kecil dan kita tetap bisa menguji perbedaan dua rata-rata walaupun simbang baku populasi nggak diketahui. Selain itu, uji T juga cukup fleksibel karena ada beberapa tipe uji. Tapi uji T juga punya kelemahan ya, masih butuh asumsi data normal, cuma bisa buat dua kelompok, dan cukup sensitif sama outlier atau pelanggaran asumsi. Terus kalau uji Z itu biasanya dipakai di kondisi seperti apa? Oke, sekarang aku jelasin uji jet. Uji jet itu digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel dengan nilai tertentu. Biasanya, kalau ukuran sampel besar dan kesimbangan baku populasi diketahui. Untuk rumusnya seperti ini. Kalau uji T sendiri itu dipakai dalam kondisi seperti apa sih? Nah, kalau uji T konsepnya mirip, tapi dipakai saat simbang baku populasi tidak diketahui dan biasanya sampelnya kecil. Untuk rumusnya seperti ini. Setelah tahu rumusnya, aku mau tanya dong, tahapan-tahapan dalam uji statistik itu apa aja sih? Oke, jadi tahapan dalam uji statistika independen itu yang pertama yaitu menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, tentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga, tentukan distribusi sampling dan statistik uji yang sesuai. Yang keempat, tentukan titik kritis yang membagi daerah penolakan dan penerimaan H0. Dan yang kelima, melakukan pengambilan keputusan atau kesimpulan. Jadi, jika statistika uji ini berada di daerah penolakan, maka H0 ditolak. Namun, bila statistika uji ada di daerah penerimaan H0, maka gagal tolak atau H0 diterima. Nah, kemudian kita dapat melakukan pengambilan kesimpulan sesuai dengan konteks masalahnya. Untuk uji Z sendiri itu apa aja sih syarat sebelum kita perlu uji Z? Kalau syarat uji Z, datanya harus berskala interval atau rasio, berdistribusi normal, simbangan baku populasinya diketahui, observasinya independen, dan jumlah sampelnya cukup besar. Biasanya lebih dari sama dengan 30. Kalau syarat untuk uji T, apa bedanya dengan syarat uji Z? Nah, syarat uji T itu hampir sama, tapi bedanya simbang baku populasi tidak diketahui dan diestimasi dari sampel. Cocok buat sampel kecil dengan asumsi normalitas terpenuhi. Supaya lebih paham, boleh nggak kita lihat contoh penerapan uji Z dan uji T? Sekarang kita lihat contoh soal uji Z. Misalnya, seorang peneliti meneliti perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang diajar dengan model Connected Mathematics Project atau CMP dan pembelajaran konvensional. Penelitian melibatkan 34 siswa kelas eksperimen dari 36 siswa kelas kontrol dengan data berupa nilai post-test. Data berdistribusi normal dan homogen, sehingga karena jumlah sampel lebih dari 30, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji Z. Dua pihak pada taraf signifikansi dengan alfa 0,05. Jadi kita akan memasuki namanya uji Z. Nah, di mana kita buka dulu SPS yang terlebih dahulu, baru isikan variabel yang pertama dan nilai dengan labelsnya itu nilai. Yang kedua ada variabel kelas dengan labelnya itu satu nilai
dan lain-lain. Baru kita salin semua Excel-nya kepindah ke data view dengan nilai dari 78 hingga 76. Setelah itu kita klik analyze, compare means, terus kita klik yang independent sample test, yang dimana nilai ini dikasih ke klik panah ke test variable, yang kelas kasih ke grouping variable dengan cara klik tanda panah. Lalu pencet define group, kemudian grup 1 kita tulis dengan angka 1, grup 2 dengan kita tulis dengan angka 2, lalu klik continue, lalu klik OK. Dan ini merupakan hasilnya, yang dimana independent sample test itu seek to talent-nya 0,001. Jadi untuk langkah-langkah SPSS-nya itu sama dengan uji T, hanya saja berbeda di jumlah datanya. Kalau uji Z, jumlahnya datanya lebih dari 30. Kalau contoh soal uji T, gimana cara penjelasannya sampai ke kesimpulannya? Nah, untuk contoh uji T, berikut merupakan data kecepatan mobil A dan mobil B. Dengan menggunakan bahan bakar premium, ingin dibandingkan performa kedua tipe mobil yaitu A dan B, apakah terdapat perbedaan antara kedua jenis mobil tersebut? Oke, untuk langkah-langkah uji T, langkah pertama kita masuk ke SPSS dan menyiapkan datanya. Di variabel view kita buat dua variabel yaitu kecepatan sebagai numeric, untuk label kecepatan mobil dan untuk value itu non. Selanjutnya untuk yang kedua itu ada jenis mobil. Untuk di value kita isi satu itu sebagai mobil A dan 2 itu sebagai mobil B. Lanjut kita ke langkah kedua, itu adalah uji normalitas untuk memastikan data berdistribusi normal. Caranya kita klik analyze, lalu descriptive statistik, kita lalu klik explore, dan di sini untuk kecepatan mobil kita masukkan ke dependent list, sedangkan yang jenis mobil kita masukkan ke factor list. Selanjutnya kita klik plot, lalu kita centang yang normality plot with test. Lalu kita klik OK. Nah, berdasarkan output SPSS diperoleh nilai signifikansi untuk mobil A sebesar 0,279 dan mobil B sebesar 0,065. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal. Setelah normalitas terpenuhi, langkah berikutnya adalah uji homogenitas variansi. Di sini kita klik analyze, lalu covariance, lalu independent sample test. Nah, di sini pada bagian test variables kita masukkan variabel kecepatan. Dan untuk jenis mobil kita masukkan ke group variables. Dan kita di sini klik definite group. Untuk grup 1 kita isi dengan 1, dan untuk grup 2 kita isi dengan 2. Lalu kita klik OK. Berdasarkan hasil uji T independen menggunakan SPSS, diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga H0 baru ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata kecepatan yang signifikan antara mobil A dan mobil B yang menggunakan bahan bakar premium. Jadi, kesimpulannya yaitu uji rata-rata independen digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Nah, uji ini membantu peneliti membedakan apakah perbedaan yang muncul benar-benar disebabkan oleh perlakuan atau hanya terjadi secara kebetulan dengan asumsi data terpenuhi. Hasil uji ini memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data, terutama dalam penelitian yang melakukan perbandingan dua kelompok.